Lo pernah nggak sih ngerasa kayak, lah, ini HP kayaknya udah pernah gue lihat deh? Nah, sensasi itu muncul kuat banget waktu pertama kali gue lihat bocoran Galaxy A17 5G. Bukan karena gue cenayang atau mimpi ketemu HP ini di alam bawah sadar, tapi karena desainnya. Ya ampun, ini literally copy-paste dari seri A yang lain. Tapi tenang, kita bahas bukan cuma soal desain. Kita bongkar tuntas si Galaxy A17 5G ini. Mulai dari yang bikin wow sampai yang bikin kita bilang, ya Samsung mah gitu-gitu aja. Desain, minimalis atau malas inovasi. Oke, jadi si Galaxy A17 5G ini bawa desain yang katanya pertama kali muncul di Galaxy A56 dan A36. Tapi tunggu dulu, bukannya desain kayak gini juga udah nongol di Galaxy A26? Jadi mana nih yang pertama kali sebenarnya? Aneh juga sih, kayak nonton serial TV yang tiap season endingnya sama. Bodinya flat, materialnya plastik, dan modul kameranya berdiri rapi kayak 3 titik vertikal. Klasik Samsung banget. Bagian sampingnya masih nampung tombol power dan volume yang ditempatin tanpa drama. Tapi bagian depan, kita masih harus nerima kenyataan pahit, poni water drop dan dagu Thanos. Di tahun 2025 loh ini. Come on Samsung. Layar, finally, ada angin segar. Masuk ke bagian layar, ini agak lumayan nih. Samsung ngasih panel AMOLED berukuran 6,7 inci, resolusi Full HD+, dan nah ini dia yang patut diapresiasi, refresh rate 120 Hz. Gua tahu, buat sebagian orang refresh rate tinggi itu bukan prioritas. Tapi percaya deh, begitu lo ngerasain scroll yang battery smooth kayak di A17 5G ini, lo bakal males balik ke 60 Hz. Walau gitu, informasi soal brightness maksimal dan jenis proteksi kacanya masih kayak mantan yang ngeghosting, nggak ada kabar. Performa. Ini sih deja vu lagi. Ngomongin dapur pacu, kita langsung ke fakta paling menarik dan agak nyebelin. Chipset yang dipakai adalah Exynos 1330. Yap, ini chipset yang sama kayak di Galaxy A14 5G. Jadi kalau lo berharap ada lonjakan performa, siap-siap kecewa tipis-tipis. Prosesor ini punya fabrikasi 5 nanometer dan clock speed sampai 2,4 GHz. Skor Geekbench-nya 942 di single core dan 2137 di multi-core. Alias, standar banget, RAM-nya 6 GB, tipe LPDDR4X, dan storage-nya UFS 2.2. Nggak buruk sih, tapi juga nggak bikin wow. Nggak ada bocoran apakah nanti bakal keluar versi 8 GB atau enggak, tapi knowing Samsung, kemungkinan bakal keluar, asalkan lo siap bayar lebih. Gaming? Bisa, tapi jangan berharap lebih. Dengan chipset kayak gitu, lo masih bisa main Mobile Legends atau PUBG Mobile di setting medium. Tapi kalau lo gamer sejati yang butuh performa stabil dan frame rate tinggi, mending kabur ke brand tetangga kayak Infinix atau Poco. Ini bukan HP buat ngejar chicken dinner tiap hari. Kamera, OIS di entry level, that's new. Sekarang, mari kita rayakan hal positif. Samsung akhirnya ngasih OIS di HP kelas bawah. Yes, kamera utamanya 50 megapiksel dan udah dibekali optical image stabilization. Ini bukan gimmick. Ini fitur yang beneran bikin beda, terutama buat lo yang hobi motret malam atau ngerekam video sambil jalan. Kamera ultrawide-nya 5 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depan buat selfie sebesar 13 megapiksel. Standar, tapi kehadiran OIS ini kayak bonus tak terduga di snack ulang tahun temen lo, jarang tapi berkesan. Sayangnya, resolusi video kayaknya masih stuck di Full HD 60 fps, atau bahkan mentok di 30 fps. Samsung ini kadang pelit fitur kayak dosen killer, ngasih nilai cukup buat lulus tapi nggak pernah A. Baterai. Stagnan seperti biasa. Untuk baterai, Samsung main aman banget. Kapasitasnya 5000 mAh dengan pengisian cepat 25 Watt. Udah bisa nebak kan? Ini kapasitas dan charger yang literally udah dipakai dari generasi ke generasi sebelumnya, kayak nggak ada niat buat upgrade.
Brand lain kayak Realme atau Infinix bahkan udah kasih fast charging lebih dari 100 watt di harga segini. Sementara Samsung masih sibuk bilang, yang penting stabil. Software dan keamanan, ini dia jagonya Samsung. Oke, ini bagian yang harus kita akui. Samsung nggak ada lawan kalau soal update software dan fitur keamanan. Galaxy A17 5G bakal dikasih 6 kali update OS dan 6 tahun patch keamanan. Gila sih. Bahkan HP flagship dari brand sebelah aja belum tentu sekomitmen ini. OS-nya nanti bakal langsung jalan di Android 15 dengan antarmuka One UI 7. Dan fitur keamanan kayak Samsung Knox masih jadi andalan buat lo yang punya banyak data penting, dokumen kerjaan, atau aplikasi mobile banking. Jadi kalau lo tipikal orang yang butuh HP yang aman, tahan lama, dan nggak suka ribet gonta-ganti tiap tahun, Galaxy A17 5G ini bisa banget dilirik. Harga belum tentu ramah. Sampai video ini diposting, belum ada bocoran harga resmi. Tapi kita bisa nebak-nebak. Galaxy A16 5G waktu pertama rilis dibanderol di kisaran 2 jutaan akhir. Jadi besar kemungkinan Galaxy A17 5G bakal naik dikit, mungkin tembus 3 jutaan. Dan seperti biasa, di harga segitu, Samsung bakal dapat kompetisi berat dari HP-HP keluaran Transsion Holdings kayak Infinix dan Tecno, serta dari Xiaomi atau Poco. Lo bisa dapat spek lebih tinggi, performa lebih kencang, dan desain yang lebih kekinian. Tapi, update OS-nya? Good luck! Kesimpulan, Samsung masih main aman, tapi punya nilai lebih. Jadi, Samsung Galaxy A17 5G ini bisa dibilang HP yang nggak neko-neko. Desainnya udah familiar, layarnya udah upgrade, performanya biasa aja, kameranya dapat bonus OIS, baterainya stagnan, tapi software dan security-nya gila-gilaan. Ini HP buat lo yang pengen main aman, bukan yang pengen gas full modif ala anak racing. Masalahnya, di tahun 2025 ini, main aman itu bukan lagi strategi yang menarik. Banyak pengguna muda yang lebih tergiur sama fitur-fitur bold dan performa tinggi. Apalagi di harga segini, udah banyak brand yang berani all out. Jadi kalau Samsung masih bertahan dengan strategi konservatif, lama-lama bisa ketinggalan kereta juga. Siapa yang cocok buat Galaxy A17 5G? Lo yang pengen HP awet 5-6 tahun tanpa drama update OS. Orang tua atau keluarga yang butuh HP aman buat kerjaan atau banking. Lo yang nggak terlalu peduli performa, tapi pengen layar bagus dan kamera stabil. Siap nunggu rilisnya? Galaxy A17 5G ini udah nongol di daftar TKDN dengan kode model SMA 176B. Artinya bentar lagi bakal rilis resmi di Indonesia. Dan kalau melihat tren Samsung sebelumnya, perilisan bisa aja tiba-tiba dalam waktu dekat, kayak mantan yang tiba-tiba ngechat, "Kamu lagi sibuk nggak?" Pertanyaannya sekarang, lu tim yang bakal sabar nunggu Galaxy A17 5G atau udah siap cari pelarian ke brand lain?